Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat pagi. Insyaallah untuk pertemuan kita kali ini akan belajar yang namanya pengukuran. Nah, materi ini merupakan bagian dari materi yang ada di mata pelajaran IPA, ya, di mana sebelumnya antum semua sudah belajar yang namanya tentang sains dan kerja ilmiah. Nah, begitupun dengan pengukuran merupakan bagian dari yang namanya sains, ya, ataupun ilmu pengetahuan alam. Di mana di situ di dalam ilmu pengukuran ataupun dalam materi pengukuran terdapat beberapa hal yang harus antum ketahui dan yang harus antum pahami untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Langsung saja, ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan besaran pokok dan satuannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan besaran turunan dan satuannya. Nah, di pertemuan ini antum semua harus memahami dua tujuan pembelajaran ini, ya. Dimana yang pertama adalah besaran pokok dan satuannya, dan yang kedua adalah besaran turunan dan satuannya. Seperti itu. Nah, di sini ada definisi pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan penentuan nilai atau harga dari suatu besaran dengan cara membandingkan dengan besaran lain yang sejenis sebagai standar atau ukuran baku. Artinya, pengukuran ini adalah merupakan proses membandingkan antara suatu benda atau yang disebut dengan besaran dengan yang namanya alat ukur yang sesuai dengan standar atau ukuran baku. Seperti itu. Nah, di sini besaran juga merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat diletakkan dengan angka atau nilai dengan disertai oleh satuan yang sesuai dengan standarnya. Artinya, setiap benda kan itu memiliki nilai, memiliki angka ketika kita akan ukur. Baik itu menggunakan yang namanya alat ukur panjang, kemudian menggunakan alat ukur massa, ya, seperti itu. Nah, jadi itulah yang dinamakan definisi pengukuran. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada contohnya. Ismail diperintahkan untuk mengukur panjang buku oleh gurunya. Maka, hal yang harus dipersiapkan oleh Ismail adalah yang pertama, menyediakan penggaris dan buku, kemudian mensejarkan antara ujung buku dengan penggaris dari angka 0. Selanjutnya, melihat angka terakhir yang ada di penggaris dengan ujung bukunya. Kemudian, setelah didapatkan angkanya, maka Ismail harus menyertakan satuannya yang sesuai dengan penggaris tersebut. Artinya di sini itu merupakan proses di mana Ismail sedang mengukur buku. Ya, di mana ketika Ismail sudah mendapatkan angkanya yang ada di ujung buku, maka Ismail harus menyertakan satuannya. Kalau misalkan di penggarisnya itu satuannya milimeter, silakan gunakan satuan milimeter. Kalau juga misalkan di penggarisnya itu dinyatakan dalam sentimeter, silakan juga antum menggunakan sentimeter. Tapi kebanyakan yang digunakan untuk mengukur penggaris ialah menggunakan sentimeter. Seperti itu. Nah, itulah contoh dari proses pengukuran disertai proses dan alat ukurnya. Sehingga hasil dari proses pengukuran adalah sebuah nilai atau angka yang disertai dengan satuan. Contoh lainnya pun banyak. Ketika ada seorang mengukur yang namanya beras di dalam ataupun mengukur pada kiloan, maka tidak mungkin orang tersebut mengambil satuannya adalah sentimeter ataupun meter. Yang sesuai adalah apa? Yaitu kilogram. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan di sini ada besaran pokok dan satuannya. Nah, inilah yang harus antum pahami ya. Nah, besaran itu dibagi menjadi dua. Ya, yaitu pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan besaran ini juga satuannya sudah ditetapkan oleh sistem internasional. Artinya, didefinisikan itu terlebih dahulu itu adalah
besarannya itu sudah disesuaikan dengan alat ukur dan satuannya, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan standar baku atau standar yang sudah ditetapkan oleh sistem internasional. Berikut di sini ada contoh besaran pokok. Nomor 1, nama besarannya adalah panjang. Satuan internasionalnya atau disingkat dengan SI adalah meter dan lambang satuannya adalah M kecil. Kemudian ada massa, satuan internasionalnya kilogram dan lambang satuannya itu adalah kg, kecil semua. Kemudian ada waktu, satuan internasionalnya adalah second, lambang satuannya S kecil. Kemudian nama besaran yaitu suhu, satuan internasionalnya Kelvin, lambang satuannya adalah K besar. Selanjutnya ada kuat arus, satuan internasionalnya ampere, lambang satuannya A besar. Kemudian nama besaran selanjutnya adalah intensitas cahaya, satuan internasionalnya adalah kandela, lambang satuannya adalah C dan D, CD. Dan terakhir adalah jumlah zat, ya. Satuan internasionalnya adalah mol, lambang satuannya adalah mol, ya. Seperti itu. Nah, ketujuh satuan besaran pokok di sini ataupun ketujuh besaran pokok ini harus antum pahami dan harus antum ingat. Berikut nama besarannya, satuan internasionalnya, dan lambang satuan. Seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya berasal dari kombinasi besaran-besaran pokok. Jadi kombinasi di sini adalah maksudnya rumus-rumusnya itu tidak jauh dengan yang namanya besaran pokok. Ya, kombinasi artinya menggabungkan. Sebagai contoh dari besaran turunan seperti berikut. Yang pertama ada besaran turunan yang disebut dengan luas. Penjabaran dari besaran pokoknya adalah panjang kali lebar. Maka satuan sistem MKS-nya adalah M pangkat 2. Artinya, kenapa M pangkat 2? Karena panjang dan lebar itu memiliki satuannya meter. Ketika digabungkan meter dikali meter, maka M pangkat 2. Kemudian selanjutnya adalah volume. Volume itu memiliki penjabaran dari besaran pokok ialah panjang kali lebar kali tinggi. Maka satuan MKS-nya adalah M pangkat 3. Kenapa bisa M pangkat 3? Karena panjang, lebar, dan tinggi itu merupakan satuannya adalah M. Jadi M kali M kali M sama dengan M pangkat 3. Kemudian selanjutnya adalah massa jenis. Penjabaran dari besaran pokoknya adalah massa berbanding dengan volume. Artinya satuan sistem MKS-nya adalah massa yaitu kilogram, volume tadi adalah M pangkat 3. Jadi kilogram per M pangkat 3. Selanjutnya ada kecepatan. Nah, perpindahan berbanding dengan waktu atau waktu tempuh. Nah, perpindahan ini artinya perpindahan dari tempat A ke tempat B itu membutuhkan yang namanya jarak. Namanya di mana jarak ini memiliki satuannya adalah meter. Ya. Waktu memiliki satuannya S ataupun second. Ya. Maka satuan sistem MKS-nya adalah M per S. Selanjutnya ada disebut dengan percepatan. Nah, percepatan di sini penjabaran dari besaran pokoknya adalah kecepatan berbanding dengan waktu. Nah, kalau di sini di percepatan itu adalah diambilnya dari kecepatan. Kalau di kecepatan diambilnya adalah perpindahan. Ya. Maka untuk kecepatan berbanding waktu ini satuan sistem MKS-nya adalah M per S kuadrat ataupun pangkat 2. Kemudian selanjutnya ada disebut dengan gaya. Gaya merupakan penjabaran dari besaran pokok massa dikali percepatan. Ya. Satuan MKS-nya adalah Newton sama dengan kilogram kali M dikali S pangkat 2. Kemudian selanjutnya ada usaha. Penjabaran dari besaran pokok ialah gaya dikali perpindahan. Di mana satuan sistem MKS-nya adalah Joule sama dengan kilogram dikali M pangkat 2 per S pangkat 2. Selanjutnya ada daya. Daya memiliki penjabaran dari besaran pokok usaha berbanding dengan waktu. Maka satuan sistem MKS-nya adalah watt sama dengan kilogram kali M pangkat 2 per S pangkat 3. Ya.
Selanjutnya disebut dengan tekanan. Penjabaran dari besaran pokoknya adalah gaya berbanding dengan luas, di mana satuan sistem MKS-nya adalah Pascal, sama dengan Newton per M pangkat 2. Dan yang terakhir adalah momentum, di mana momentum memiliki penjabaran dari besaran pokok ialah massa dikali kecepatan. Dan satuan sistem MKS-nya adalah kilogram dikali M per S. Nah, itulah yang namanya besaran turunan, ya, yang memiliki satuan sistem MKS yang berbeda-beda. Nah, di sini antum harus memahami dan mengingat bagian-bagian dari penjabaran dari besaran pokok, ya, dengan satuan yang sesuai dengan sistem MKS-nya, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan antum bisa memahami dan antum dapat mengingat semua rumus-rumusnya, ya. Nanti insya Allah kita akan ada latihan seperti itu. Dan untuk pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita semua sehingga kita dapat belajar kembali, ya, untuk melanjutkan bab kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.